one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Firna Rizky Denita. Saya dari kelas 3 Rek A MJT 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran apa saja sih yang telah saya terima selama satu semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 1 dengan dosen pengampu Ibu Wan Laura Hardilawati SEMSI. Nah, pada basicnya, kami mempelajari mengenai apa sih definisi dari manajemen pemasaran. Jadi definisi manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran. Selanjutnya, apa sih tujuan dari manajemen pemasaran? Jadi tujuannya adalah untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu kami mempelajari mengenai STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, apa sih segmenting itu? Segmenting atau segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu apa itu targeting? Jadi targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Apa sih manfaat dari dilakukannya targeting ini? Jadi yang pertama yaitu memudahkan perusahaan untuk bisa menyesuaikan produk dan strategi marketing yang diterapkan untuk masing-masing target pasar. Yang selanjutnya yaitu positioning. Apa sih positioning ini? Jadi positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan yang tertentu supaya lebih mudah konsumen untuk mengingatnya. Nah, jadi konsumen akan mengerti dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan untuk membedakan diri dengan pesaing lainnya. Apa sih tujuan dari dilakukannya positioning ini? Jadi tujuannya adalah menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Oke, next kita membahas mengenai digital marketing atau pemasaran digital. Nah, adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Apa saja kelebihan digital marketing dibanding dengan strategi pemasaran biasa? Yang pertama yaitu lebih hemat biaya, yang kedua tidak perlu banyak SDM penjualan, dan yang ketiga tim pemasaran tidak perlu terjun ke lapangan, yang keempat proses branding produk lebih mudah, dan yang terakhir yaitu potensi pertumbuhan lebih drastis daripada strategi pemasaran yang biasanya. Nah, tujuan dari dilakukannya pemasaran melalui digital marketing ini yaitu meningkatkan pangsa pasar, kemudian meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan penjualan. Selanjutnya yaitu nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, jadi apa sih nilai itu? Jadi nilai adalah merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang telah dibayarkan oleh pelanggan. Nah, nilai nantinya akan menciptakan kepuasan bagi pelanggan, kepuasan tersendiri. Jika pelanggan merasa puas dengan apa yang telah kita tawarkan, nah, pelanggan tersebut akan menjadi loyal terhadap kita. Nah, jadi loyal di sini adalah suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Oke, yang terakhir yaitu target perkuliahan saya secara pribadi dan apa rancangan saya ke depannya untuk dapat menyelesaikan studi saya secara tepat waktu. Nah, target perkuliahan saya, insya Allah saya akan menyelesaikan studi saya tepat waktu, atau jika Allah mengizinkan 3,5 tahun saya akan lulus ya. Dan kemudian saya ingin tamat dengan IPK yang sangat memuaskan, atau insya Allah saya ingin dapat cum laude ya, dengan cara saya giat belajar, saya
terus beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dimudahkan jalan saya untuk tamat tepat waktu. Dan kemudian saya juga tergabung ke dalam organisasi di kampus yaitu HIMA. Di situ saya mendapatkan banyak teman, banyak relasi, dan sehingga mendorong saya untuk lebih semangat lagi kuliahnya gitu. Dan saya akan membahagiakan kedua orang tua saya karena saya tahu kedua orang tua saya itu sangat berjuang demi untuk menguliahkan saya. Jadi saya tidak akan mengecewakan mereka dan insya Allah saya akan membalas jasa-jasa kedua orang tua saya. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.